Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Biarpun saat ini basis kultivasi Chen Wen saat ini setara dengan bela diri Kaisar Suci tahap ke-6, tapi selain di pusat galaksi, basis kultivasi Chen Wen saat ini dapat dikatakan sudah lumayan dan sudah dapat mendirikan sebuah klan kelas 2. Saat ini Chen Wen sedang berlatih di dalam kolam biadab. Chen Wen mencoba yang terbaik untuk menyerap esensi air kolam biadab selama yang dia sanggup. Hingga akhirnya Chen Wen keluar setelah mencapai 1 bulan penuh, dan saat di hari terakhir, Chen Wen terpaksa keluar karena kesadarannya sudah hampir hilang. Setelah di luar kolam, Chen Wen kembali duduk bersila menstabilkan kekuatan tubuh fisiknya. Saat ini tubuh fisik Chen Wen sudah setara dengan Dewa Bumi tahap awal, dan itu sudah termasuk sangat hebat dengan umur yang hanya hampir 28 tahun. Sedangkan Lo Ling yang saat ini juga sedang berlatih keras, basis kultivasinya juga telah meningkat gratis. Saat ini basis kultivasi Lo Ling telah berada di bela diri penguasa surgawi tahap ke-8. Lo Ling sangat cepat meningkat karena memang dia adalah seorang gadis yang jenius. Di alam ilahi, bakat Lo Ling adalah bakat yang sangat langka, apalagi saat ini sumber daya kultivasinya sangat banyak. Setelah memantapkan pondasi tubuh fisiknya, Chen Wen kembali menuju menara kultivasi di dunia cincinnya untuk melanjutkan berkultivasi. Kali ini, aku tidak yakin dengan manik-manik itu untuk meningkatkan kekuatanku. Mungkin batu yang memiliki energi murni juga tidak akan cukup 1 buah saja. Dantianku benar-benar sangat rakus. Chen Wen merasa sangat boros dalam meningkatkan kekuatannya yang seakan-akan tidak pernah merasa cukup. Tapi dengan enggan dia mengeluarkan batu sebesar bata yang mengandung energi spiritual murni yang sangat padat sebanyak 4 buah untuk dimurnikan ke dalam tubuhnya. Kedua lengan Chen Wen menggenggam batu tersebut, lengan kanan memegang 1 buah batu dan lengan kiri juga menggenggam 1 buah batu. Kemudian sisa batu diletakkan di depannya. Segera Chen Wen menutup matanya menjalankan seni kultivasi menuju alam keabadian. Seni kultivasi yang dijalankan Chen Wen merupakan seni kultivasi tertinggi yang dapat dipakai tanpa batas. Biarpun kekuatannya sudah mencapai tingkat tertinggi, seni kultivasinya masih dapat digunakan. Chen Wen menyerap dengan gila-gilaan kedua batu tersebut selama 5 bulan di dalam dunia cincin, yang artinya di dunia luar Chen Wen total berkultivasi sudah lebih dari 1 hari. Untung saja dia menyewa kamar selama 3 hari. Sehingga dia masih memiliki banyak waktu. Kedua batu yang diserap Chen Wen selama 5 bulan langsung berubah menjadi debu, lalu Chen Wen lanjut mengambil sisa 2 buah batu lagi untuk diserap, karena Chen Wen belum merasakan kekuatannya akan menerobos. Setelah 3 bulan menyerap kedua sisa batu, akhirnya Chen Wen kembali menerobos 1 tahapan kecil. Sisa energi dari batu tersebut diserap Chen Wen untuk memantapkan pondasi kultivasinya. Saat ini Chen Wen telah menerobos basis kultivasi bela diri Kaisar Suci tahap ke-7. Chen Wen merasakan kekuatannya memang telah bertambah kuat beberapa kali lipat, tapi dibandingkan dengan kekuatan di luaran, Chen Wen merasa dia masih sangat lemah. Chen Wen tidak berani beristirahat, kembali dia mengeluarkan 6 buah batu energi yang penuh energi spiritual, lalu kembali menyerapnya. Setelah berkultivasi selama 1 tahun penuh kembali Chen Wen habis menyerap 6 batu tersebut hingga membuat Chen Wen menerobos 1 tahapan lagi yaitu bela diri Kaisar Suci tahap ke-8. Sialan, kenapa sangat susah meningkatkan basis kultivasiku? Sudah waktunya aku keluar untuk berlatih di dunia luar. Chen Wen bergumam dalam hatinya ketika merasakan basis kultivasinya sangat susah naik, tapi bila orang lain yang mendengar kata hatinya, mungkin orang lain akan memarahi Chen Wen, karena hanya beberapa hari di dunia luar, Chen Wen telah berhasil meningkatkan basis kultivasinya sebanyak 2 tahapan kecil. Itu adalah sebuah prestasi yang tidak kecil, biarpun 2 tahapan kecil,
Tapi bagi orang lain yang berkultivasi, mereka memerlukan waktu sampai puluhan tahun. Karena mulai dari basis kultivasi bela diri Raja Suci, setiap praktisi akan kesusahan meningkatkan kekuatan mereka. Setiap satu tahapan kecil memerlukan waktu sampai beberapa tahun, itu bagi jenius super, sedangkan untuk jenius biasa, untuk meningkatkan satu tahapan kecil, memerlukan waktu hampir 10 tahun. Maka itu di setiap galaksi, tidak banyak yang memiliki basis kultivasi sampai dewa ilahi, paling banyak mereka berhenti di dewa suci, itu pun juga hanya segelintir orang yang mampu mencapai basis kultivasi dewa suci. Mulai dari basis kultivasi dewa bumi sampai dewa ilahi, orang yang mencapainya masih dapat dihitung dengan jari. Dan umur tiap praktisi yang telah mencapai basis kultivasi bela diri kaisar suci rata-rata bagi jenius super adalah 150 tahun, sedangkan jenius biasa memerlukan waktu sampai 250 tahun ke atas. Dapat dibayangkan usia Chen Wen yang hanya hampir 28 tahun telah mencapai bela diri kaisar suci tahap ke-8. Itu pun juga Chen Wen masih berani mengeluh susah untuk meningkatkan kekuatannya. Chen Wen lalu keluar dari kamar penginapan bersama Kim Kao. Banyak hewan iblis bawahan Chen Wen dapat meningkatkan kekuatan mereka di atas basis kultivasi Chen Wen, karena usia mereka juga telah ratusan ribu tahun. Basis kultivasi bawahan Chen Wen yang tertinggi telah berada di Dewa Bumi tahap menengah sebanyak 20 orang, sedangkan sebanyak 10 orang telah berada di tahap akhir. Bila dunia cincin dapat diisi inti energi spiritual yang lebih baik, maka dapat dipastikan kekuatan bawahan Chen Wen akan kembali meningkat dengan cepat. Setelah meninggalkan penginapan, Chen Wen masih belum meninggalkan alam Changti, tapi masih berkeliling mencari bahan-bahan pembuat pil tingkat suci. Dengan pil tingkat suci yang seharusnya hanya dapat dipakai oleh praktisi yang telah mencapai Dewa Bumi baru dapat menggunakannya, tapi bagi Chen Wen, pil di bawah tingkat suci sudah tidak berguna. Dia memerlukan pil tingkat suci untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah berkeliling selama beberapa hari di kota Mahadewa, Chen Wen telah mendapatkan beberapa tanaman langka yang dapat membantunya membuat pil tingkat suci. Lalu Chen Wen dan Kim Kao melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya keluar dari alam Changti menuju gugusan galaksi nomor 5. Di gugusan galaksi nomor 5 dari pusat gugusan galaksi raksasa, kekuatan terkuatnya adalah Dewa Bumi tahap akhir. Itu juga hanya satu yang memiliki kekuatan Dewa Bumi tahap akhir, yaitu Kaisar Alam Lautan Bintang. Alam nomor 5 dari pusat gugusan galaksi raksasa itu bernama Lautan Bintang. Alam ini terkenal dengan keahlian penghuninya menempa senjata dan artefak berbagai macam. Bahkan para praktisi dari pusat dari gugusan galaksi raksasa juga selalu menempa senjata mereka di alam Lautan Bintang. Diyakini oleh setiap alam di gugusan raksasa, bahwa para penempa di alam Lautan Bintang adalah para penempa terbaik di seluruh galaksi. Biarpun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, tapi bahkan para praktisi dari berbagai alam di dalam naungan pusat gugusan galaksi raksasa, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Chen Wen dan Kim Kao yang telah keluar dari alam Changti telah menaiki artefak terbang Chen Wen menuju alam Lautan Bintang. Chen Wen telah membeli sebuah peta galaksi di alam Changti dan Chen Wen mengetahui alam Lautan Bintang adalah alam para penempa. Chen Wen hanya ingin singgah beberapa waktu untuk memperdalam ilmu penempanya di alam ini. Hal ini disebabkan ketika mereka berselisih dengan beberapa artefak sewaktu menuju alam Changti. Artefak kapal terbang Chen Wei yang sangat dibanggakan oleh Chen Wen, malah dicemooh beberapa kali oleh beberapa praktisi, karena mereka menganggap artefak kapal terbang Chen Wen sudah ketinggalan zaman dan tidak terlalu kuat. Setelah Chen Wen sampai di alam Lautan Bintang, artefak langsung disimpan Chen Wen ke dalam dunia cincin. Keduanya turun di sebuah tempat yang sepi dan melesat menuju sebuah kota yang terlihat dari ketinggian sebelum mereka mencapai tanah. Keduanya melesat ke kota yang terlihat selama beberapa jam, lalu dari kejauhan sudah terlihat kalau kota tersebut ditutupi oleh sebuah formasi. Kota tersebut cuman ada jalan masuk satu tempat saja, yaitu melalui pintu gerbang. Di alam ini tampak banyak artefak terbang berseliweran di langit.
Tampak artefak-artefak kapal terbang di langit sangat megah dan sungguh artefak kapal terbang yang sangat kuat. Memang pantas, mereka selalu mengejek artefak kapal terbangku, memang wajar, kalau dibandingkan dengan artefak kapal terbang mereka dengan artefak milikku, bagai langit dan bumi. Chen Wen mendesah melihat kualitas artefak kapal terbang milik orang-orang yang sedang melayang di langit. Chen Wen dan Kim Kao berjalan antri menuju pintu gerbang yang di atas pintu tersebut terdapat tulisan nama kota tersebut yaitu Kota Seribu Bintang. Setelah mengantri beberapa jam lamanya, Chen Wen dan Kim Kao memasuki Kota Seribu Bintang dengan membayar beberapa ratus batu spiritual tingkat tinggi kepada penjaga. Di alam ini, ketika memasuki sebuah kota, tidak akan ditanya asal-usul seseorang, asalkan memiliki harta, maka bisa memasuki Kota Seribu Bintang ini. Keduanya berjalan dengan santai melirik ke kiri dan ke kanan, Kota Seribu Bintang ini. Banyak gedung-gedung yang sangat besar tempat perakitan artefak kapal terbang, juga banyak gedung yang sedang, tempat pembuatan senjata perang. Chen Wen memasuki sebuah gedung yang sangat besar, mungkin sekitar 300 meter panjang di sebelah belakangnya. Tuan muda dan tuan, ada yang bisa kami bantu di gedung penempa klan Yu? Seorang pelayan bertanya kepada Chen Wen yang berjalan memasuki gedung tersebut yang sangat besar ini. Chen Wen sedikit heran dengan kata-kata dari klan Yu, apakah artinya setiap gedung dimiliki beberapa klan? Apakah aku dapat bertemu dengan manajer gedung? Pelayan tersebut sedikit terkejut dengan permintaan Chen Wen, karena seorang manajer gedung penempaan sangat dihargai dan tidak sembarang orang yang dapat bertemu dengan manajer gedung. Pelayan tersebut menatap Chen Wen dari atas ke bawah seolah sedang menafsir Chen Wen, hingga sedikit membuat Chen Wen tersinggung. Maaf tuan muda, apakah tuan muda memiliki janji? Aku tidak memiliki janji, tapi aku memiliki barang berharga yang pasti membuat manajermu akan senang. Pelayan itu masih tidak percaya dan mengernyitkan dahinya menatap Chen Wen. Chen Wen lalu mengeluarkan sepotong kecil seukuran setengah telapak tangan batu bekas bahan bangunan kota kuno dari alam kuno kepada pelayan tersebut. Coba kamu bawakan kepada manajer gedung ini, apakah beliau bersedia melakukan transaksi denganku? Pelayan gedung penempaan klan Yu yang melihat batu sebesar setengah telapak tangan dari Chen Wen sedikit heran. Batu tersebut berwarna kuning kehitaman bagaikan perunggu kuno, tapi ringan. Pelayan ini yang memiliki basis kultivasi bela diri Kaisar Langit tahap ketiga ini mengeluarkan energinya untuk berusaha meremas batu yang diberikan Chen Wen sekuat tenaganya untuk menguji kekuatan batu tersebut. Tapi batu tersebut tidak dapat diremasnya. Bahkan tidak terdapat sedikit pun retakan, hingga membuat wajah pelayan itu terkejut. Biasanya, sebuah batu yang kekuatannya hanya dapat membuat senjata kelas surga sekalipun akan memiliki banyak retakan ketika ditekan oleh tangan pelayan ini karena telah terlatih, tapi kali ini, bahkan bergores saja tidak, apalagi retak. Akhirnya pelayan tersebut tersenyum dan berkata kepada Chen Wen dengan sopan. Tuan muda, silahkan menunggu di ruang tunggu. Aku akan menemui manajer gedung untuk bertanya apakah manajer gedung bersedia menerima tuan muda atau tidak. Chen Wen hanya mengangguk karena malas menanggapi pelayan tersebut yang nampaknya terlalu menyepelekan dirinya tadi. Setelah diarahkan menuju ke sebuah ruang tunggu beberapa waktu lamanya, pelayan tersebut berjalan memasuki ruang tunggu bersama seorang pria yang berpenampilan setengah baya dengan pakaian berwarna abu-abu dan terlihat sangat bermartabat. Pria tersebut tersenyum ramah kepada Chen Wen, kemudian, sang pelayan berkata dengan sopan kepada Chen Wen. Tuan muda, manajer Yu Sang bersedia bertemu dengan tuan muda, perkenalkan ini adalah manajer gedung tuan manajer Yu Sang. Chen Wen yang melihat pria tersebut tersenyum kepadanya juga membalas tersenyum, lalu pria tersebut memberi salam perkenalan kepada Chen Wen. Perkenalkan, saya adalah manajer di gedung artefak klan Yu ini. Menurut pelayan kami, tuan muda ingin melakukan transaksi dengan kami menggunakan batu kuno ilahi. Chen Wen masih asing dengan nama batu kuno ilahi, tapi karena tidak mau terlihat bodoh, Chen Wen hanya mengangguk. Padahal sebenarnya, baru kali ini Chen Wen tahu nama bahan bangunan dari alam kuno yang diambilnya itu. Benar,
Perkenalkan saya Chen Wen dan apakah manajer Yu Sang mau bertransaksi dengan saya? Sang manajer senang dengan sikap Chen Wen yang ramah, lalu mengajak Chen Wen dan Kim Kao menuju ruangan sang manajer. Di lantai 3, ruangan sang manajer sangat mewah dan elegan, segala sesuatunya tampak sangat mewah dan mengkilap. Silahkan duduk Tuan Muda Chen dan Tuan. Chen Wen yang lupa memperkenalkan Kim Kao kepada sang manajer lalu berkata dengan sedikit tersenyum kecut. Maaf Tuan Manajer Yu Sang, dia adalah saudaraku bernama Kim Kao. Maaf tadi aku lupa memperkenalkan kepada Tuan Yu Sang. Ya tidak apa-apa, mari silahkan duduk Tuan Kim Kao, dan Tuan Muda Chen Wen, silahkan. Mingyi hidangkan teh kepada Tuan Muda Chen Wen dan Tuan Kim Kao. Sang manajer berkata kepada seorang pelayan yang berada di dalam ruangnya yang merupakan asisten pribadinya. Beberapa saat sang asisten pribadi manajer menghidangkan teh kepada Chen Wen dan Kim Kao, lalu sang manajer mempersilahkan Chen Wen dan Kim Kao menyesap tehnya. Setelah menyesap tehnya dan sang manajer juga ikut minum, lalu sang manajer berkata langsung di intinya. Tuan Muda, kalau boleh tahu, ada berapa banyakkah batu kuno ilahi yang Tuan Muda miliki? Chen Wen tersenyum menatap mata sang manajer yang tampak sedikit ambisi itu dan berkata dengan santai. Tidak banyak, tapi aku ingin tahu berapakah harganya batu kuno ilahi yang tadi pelayan gedung ini bawakan kepada Tuan Manajer. Sang manajer menjadi bersemangat, karena batu kuno ilahi adalah sebuah batu ilahi dari zaman para dewa abadi kuno. Artinya batu kuno ilahi adalah sebuah harta yang tidak dapat diukur nilainya, hingga membuat sang manajer sekejap terdiam dan memikirkan angka yang sesuai kepada Chen Wen, karena dengan setengah telapak tangan tadi saja, sebuah artefak kapal terbang yang mewah dan besar akan menjadi sebuah artefak kapal terbang yang sangat tangguh. Ketua artefak kapal terbang akan meningkat beberapa kali lipat kekuatannya ketika diisi dengan batu kuno ilahi sebesar setengah telapak tangan saja. Bayangkan bila Chen Wen berhasil membuat artefak kapal terbang dengan bahan yang terbuat dari batu kuno ilahi seluruhnya, bagaimanakah lagi kekuatan artefak tersebut? Tuan Muda, dengan batu kuno ilahi setengah telapak tangan itu, kami berani membayar 500 juta batu ilahi tingkat tinggi. Biasanya batu kuno ilahi yang paling besar dan pernah ditemukan hanya sebesar sebuah ban. Jadi sang manajer langsung membuka harga setinggi langit, hingga membuat Chen Wen sedikit terkejut dan jantungnya berdebar keras. Wow, apakah sebegitu berharganya batu untuk bangunan rumah di alam kuno tersebut? Kalau kujual semua pasti aku akan menjadi seorang yang kaya raya, tapi aku perlu membuat sebuah senjata yang sangat kuat, lagi pula bila aku menjual banyak, itu akan membuat banyak orang curiga, jadi aku hanya akan menjualnya sedikit saja. Chen Wen lalu mengambil keputusan, karena kalau dia menjual semuanya dia juga akan berada dalam bahaya. Karena dengan kekayaan luar biasa, dia akan menjadi incaran banyak praktisi kuat. Akhirnya Chen Wen mengeluarkan batu kuno ilahi tersebut sebesar daun pintu, dan memang batu tersebut bekas daun pintu di kota kuno alam kuno. Tapi ketika Chen Wen mengeluarkan batu tersebut, sang manajer langsung melotot. Karena baru kali ini sang manajer melihat batu ilahi kuno sebesar ini, hingga membuat sang manajer sampai berdiri dari duduknya dan sedikit berteriak. Ya ampun, luar biasa besar batu kuno ilahi ini, Tuan Muda, aku tidak tahu harus berkata apa tentang harganya. Tuan Manajer Yu Sang tidak perlu terlalu panik, bagi aku batu ini akan membawa petaka, karena itu aku menjualnya. Tapi Tuan Manajer hanya mengeluarkan batu ilahi sebanyak 5 miliar dan pengetahuan pembuatan artefak dan senjata milik klan Yu Anda kepadaku, maka batu ini akan menjadi milik Anda. Mendengar permintaan Chen Wen, Yu Sang sedikit terdiam, bagaimanapun juga keahlian pembuatan senjata dan artefak kapal terbang milik klan Yu sangat berharga. Tapi demi melihat batu kuno ilahi, mata sang manajer tampak berwarna merah. Dengan batu sebesar daun pintu itu klan Yu pasti dapat menjadi sebuah klan terkuat di alam lautan bintang. Tanpa berpikir panjang lagi, sang manajer langsung berkata, baiklah, aku terima syarat dari Tuan Muda,
kami akan mempersiapkan uang dan catatan pembuatan senjata dan artefak kepada Tuan Muda tanpa kami sembunyikan apapun rahasianya kepada Tuan Muda. Chen Wen menatap mata sang manajer untuk mencari ada jejak kebohongan atau tiak di mata sang manajer, tapi karena di mata sang manajer tidak terdapat jejak kebohongan, Chen Wen lalu mengangguk. Baiklah Tuan Yu Sang. Beberapa saat kemudian, sang manajer kembali bertanya setelah memberi perintah kepada asistennya untuk membawakan apa yang diminta Chen Wen. Tuan Muda, apa hanya ini saja batu kuno ilahi yang Tuan Muda Chen Wen temukan? Kim Kao yang duduk di belakang Chen Wen sedikit tidak senang dengan pertanyaan sang manajer, tapi dia tidak mengungkapkannya. Sedangkan Chen Wen dengan ekspresi wajah sedikit menyesal berkata, Tuan Yu Sang, kami mendapatkannya juga tanpa sengaja, dan itu juga hampir merenggut nyawa kami beberapa kali. Batu ini kami ambil dari sebuah alam pedalaman yang sangat jauh. Ekspresi Chen Wen ketika mengatakannya seperti benar-benar jujur. Bila dia di zaman saat ini, maka Chen Wen adalah seorang aktor yang sangat terkenal. Karena sang manajer yang melihat mata Chen Wen yang menyorotkan kejujuran, akhirnya sang manajer percaya 100%. Beberapa saat setelahnya, sang asisten pribadi Yu San datang membawa sebuah cincin penyimpanan dan sebuah giok yang berisikan catatan tentang pembuatan artefak kapal terbang dan senjata serta beberapa keterampilan penempaan milik klan Yu. Tuan Muda, silahkan diteliti, apakah sesuai dengan yang Tuan Muda inginkan. Chen Wen lalu memasukkan energi jiwanya untuk memeriksa catatan di dalam giok. Beberapa waktu lamanya, akhirnya Chen Wen menganggukkan kepalanya dan bergumam dalam hatinya. Sungguh keterampilan penempaan yang sangat mendalam, aku sangat beruntung dapat mempelajarinya. Sedangkan isi cincin penyimpanan tidak diperikat Chen Wen lagi, langsung dilemparkan ke dalam cincin penyimpanan Chen Wen. Tuan Yu Sang, aku sangat puas dengan semuanya, terima kasih. Tuan Muda Chen Wen, bila nanti kalian mendapatkan bahan-bahan langka, kalian dapat kembali menghubungiku. Sang manajer lalu memberikan sebuah token berwarna emas yang merupakan sebuah penghargaan kepada Chen Wen. Dan dengan token tersebut, bila Chen Wen berbelanja apapun di toko milik klan Yu, Chen Wen mendapatkan diskon sebanyak 40%. Chen Wen dan Kim Kao lalu keluar dari gedung tanpa membeli apapun, dan Chen Wen tersenyum bahagia, karena dia akan mempelajari catatan pembuatan artefak dan senjata dari catatan giok milik klan Yu. Lalu Chen Wen pergi menuju gedung informasi untuk membeli informasi kekuatan di pusat gugusan galaksi raksasa. Setelah membeli keperluannya, Chen Wen merasa ada beberapa orang yang mengikutinya, kekuatan mereka hampir sama dengan kekuatannya. Aku tidak menyinggung orang-orang yang ada di alam ini, kenapa mereka mengikutiku? Sepertinya ini ada hubungannya dengan gedung klan Yu, karena hanya di gedung itulah aku bertransaksi. Yu Suang, kalau benar ini pekerjaanmu, kau akan menanggung resikonya. Chen Wen terlalu naif sebagai seorang kultivator, sehingga membuat gelap mata orang yang melihat hartanya. Bahkan orang setingkat Yu Suang sekalipun, ketika mengetahui harta Chen Wen sampai miliaran, mata dan hatinya langsung tertutup harta. Ya, Yu Suang yang melihat Chen Wen melakukan transaksi sangat besar dengan gedung penempanya merasa sangat tertekan ketika membayar Chen Wen dengan 5 miliar batu ilahi kualitas tinggi. Sehingga membuat Yu Suang tidak rela dan memerintahkan beberapa anggotanya untuk membunuh Chen Wen dan merampok kembali uangnya, serta slip giok catatan penempaan milik klan Yu-nya, agar keahlian klan Yu tidak tersebar di tempat lain. Chen Wen dan Kim Kao saat ini sama-sama merasakan mereka diikuti oleh beberapa praktisi kuat. Tuan Muda, apa yang kita lakukan terhadap mereka? Apa kita langsung bunuh saja mereka sekarang? Kim Kao mentransmisikan suaranya kepada Chen Wen untuk menanyakan keputusan Chen Wen. Tenang saja, aku akan memerintahkan beberapa pasukan bayangan iblis untuk membunuh mereka. Aku perlu informasi dari mereka, siapa yang memerintahkan mereka untuk menghabisiku. Chen Wen dan Kim Kao saat ini sedang berada di kota, sehingga tidak leluasa bila terjadi pertarungan, tapi Chen Wen memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Chen Wen dan Kim Kao berjalan memasuki sebuah gang kecil dan sepi,
lalu mengeluarkan beberapa pasukan bayangan iblis. Chen Wen mentransmisikan suaranya memerintah pasukan bayangan iblis. Habisi beberapa orang yang mengikuti kami dan sisakan satu orang, aku mau menggali informasi darinya. Siap Tuan Muda, akan kami laksanakan. Pasukan bayangan iblis ini dapat berubah menjadi transparan di siang hari, sehingga mereka tidak terlihat oleh para praktisi yang membuntuti Chen Wen. Beberapa saat kemudian, dari jarak beberapa ratus meter dari Chen Wen dan Kim Kao, terdengar jeritan beberapa praktisi yang tewas karena jiwa mereka dimakan oleh pasukan bayangan iblis. Banyak penduduk kota itu menjadi heboh, apalagi orang yang tewas adalah para anggota elit klan Yun. Mereka semua tewas dengan tubuh tanpa luka. Lalu sisa satu orang yang jiwanya telah lemah dirasuki oleh salah satu bayangan iblis, lalu mentransmisikan suaranya kepada Chen Wen. Tuan, orang ini telah kulumpuhkan jiwanya, silahkan Tuan memeriksanya. Jarak antara Chen Wen dan orang itu sekitar 50 meter, Chen Wen lalu menyentuh pelipisnya guna menyerap pengetahuan orang tersebut. Beberapa saat kemudian, Chen Wen berkata kepada pasukan bayangan iblis yang merasuki pria tersebut. Kembalilah kalian, aku sudah tahu. Para pasukan bayangan iblis langsung masuk ke dalam dunia cincin. Saat ini kota tempat Chen Wen dan Kim Kao datangi menjadi heboh karena banyak mayat utuh yang berserakan di jalanan. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di dalam kota? Salah satu petugas keamanan yang menjaga kota langsung meraung. Petugas ini menatap ke sekeliling tempat itu untuk mencari orang yang berani melakukan pembunuhan di dalam kota. Tapi sampai matanya pedas juga percuma mencari orang yang menjadi tersangka, karena saat ini Chen Wen sudah memasuki salah satu penginapan di kota ini. Karena posisi Chen Wen dengan para mayat cukup jauh, bahkan lebih banyak penduduk kota yang dekat dengan anggota klan Yun yang terbunuh itu, sehingga tidak ada satupun penduduk yang mencurigai Chen Wen sebagai pelakunya. Mereka hanya mencari pembunuhnya di antara para penduduk yang terdekat. Yu Sang, kau yang memintanya, padahal aku telah tulus melakukan perdagangan denganmu, kau pasti akan membayarnya. Di dalam kamar penginapan, Chen Wen mengeluarkan para pasukan bayangan iblis, kemudian memberikan gambaran yang diproyeksikan di dinding kamar kepada para pasukan bayangan iblis. Cari pria ini dan bunuh, lalu habisi semua hartanya serta batu yang kujual kepadanya. Siap Tuan Muda, kami akan segera melaksanakannya. Pasukan bayangan iblis lalu bertransformasi menjadi transparan, lalu melesat pergi menuju gedung penempa klan Yu. Sedangkan di gedung penempa milik klan Yu, Yu Sang mendengar berita kematian anggota elitnya menjadi terkejut, bahkan tidak diketahui siapa pembunuhnya dan kematian mereka juga tanpa luka, sehingga membuat Yu Sang menjadi heran dan juga merasa sedikit takut. Yu Sang sendiri sebenarnya memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi yaitu bela diri Kaisar Suci tahap keempat. Mingmi, coba kamu utus beberapa orang untuk menyelidiki siapa yang membunuh patra pasukan elit kita, mungkin ini ada hubungannya dengan bocah yang bernama Chen Wen itu. Yu Sang curiga. Kematian pasukan elit yang dikirimnya untuk membunuh Chen Wen itu pasti berhubungan dengan Chen Wen. Bocah, kau akan menyesal karena berani membunuh pasukan elit klan Yuku. Yu Sang mendesis dan tatapannya penuh dengan niat membunuh dan mata penuh keserakahan di matanya, padahal dia tidak sadar dengan perbuatannya sendiri yang ingin menghabisi Chen Wen. Orang yang berniat membunuh seseorang pasti ada juga resiko terbunuh, tapi bagi Yu Sang, Chen Wen adalah makanan empuk dan tidak layak untuk dapat membunuh pasukan elitnya. Beberapa jam setelahnya, di dalam ruangan Yu Sang merasakan jiwanya bergetar tanpa sebab. Ada apa ini? Mengapa jiwaku tiba-tiba bergetar dan merasakan maut sedang mengincar jiwaku? Tiba-tiba baju di punggung Yu Sang menjadi basah karena keringat dingin dan wajah Yu Sang juga tampak pucat. Hal ini dikarenakan pasukan bayangan jiwa yang dikirim Chen Wen mulai bekerja dan masuk ke dalam ruangannya. Sehingga jiwa Yu Sang menjadi tertekan dengan hadirnya para pasukan bayangan iblis. Beberapa saat kemudian, para pasukan bayangan iblis langsung menarik jiwa Yu Sang secara keroyokan. Bagaimanapun juga basis kultivasi Yu Sang adalah bela diri Kaisar Suci tahap keempat,
sehingga jiwanya juga pasti kuat. Tapi karena tekanan kekuatan pasukan bayangan iblis milik Chen Wen yang memiliki kekuatan jiwa yang lumayan tinggi, apalagi dikeroyok, akhirnya Yu Sang merasa jiwanya tertarik secara perlahan-lahan dari dalam tubuhnya, hingga membuat Yu Sang ingin menjerit ketakutan. Seluruh tubuh Yu Sang telah berkeringat, wajahnya bagaikan memerah bagaikan tercekik hingga membuatnya susah bernafas. Beberapa saat kemudian, Yu Sang akhirnya tewas karena jiwanya dilahap oleh pasukan bayangan iblis, lalu dagingnya juga langsung dimakan oleh pasukan bayangan iblis. Dengan memakan daging praktisi yang kuat, kekuatan bayangan iblis juga setelah Yu Sang hanya tinggal tulang. Pasukan bayangan iblis kembali bekerja mengambil semua harta yang ada di sana dan dari jiwa yang dimakan oleh para pasukan bayangan iblis. Mereka mengetahui tempat penyimpanan harta Yu Sang dan akhirnya seluruh harta yang ada di gedung penempaan telah dikuras habis oleh pasukan bayangan iblis milik Chen Wen. Selesai semua itu, pasukan bayangan iblis langsung pergi menuju kamar penginapan Chen Wenen. "Tuan, ini semua harta milik orang yang telah kami bunuh." Chen Wen menerima puluhan cincin penyimpanan dari pasukan bayangan iblis dan sedikit mengintip apa saja yang mereka ambil. Melihat isinya, mata Chen Wen langsung mendelik, bukan batu ilahinya yang diperhatikan oleh Chen Wen, tapi artefak kapal terbang yang sangat gagah dan kokoh ada di salah satu cincin, dan jumlah artefak kapal terbang juga tidak hanya satu, tapi ada 5 buah, semuanya adalah artefak kelas suci tingkat menengah. Artefak dan senjata tempur juga terbagi beberapa tingkatan, yaitu 1. Fana 2. Bumi 3. Langit 4. Surga 5. Suci 6. Ilahi. Keseluruhan tingkatan senjata dibagi 3 lagi, yaitu rendah, menengah dan tinggi, maka dengan artefak tingkat suci menengah yang diambil dari tempat penempaan klan Yun, Chen Wen sangat bahagia. Dengan artefak itu, Chen Wen yakin artefak kapal terbangnya dapat menahan kekuatan seorang praktisi dengan basis kultivasi Dewa Suci tahap awal dan menengah. Chen Wen sambil tersenyum lalu memasukkan semua pasukan bayangannya ke dalam dunia cincin. "Baiklah, terima kasih atas kerja keras kalian, masuklah ke dalam dunia cincin." Semua pasukan bayangan iblis langsung menghilang. Kim Kau yang melihat ekspresi Chen Wen menjadi penasaran, karena Chen Wen selalu tersenyum. "Tuan muda, apa yang mereka ambil dari gedung penempaan klan Yu?" Hingga membuat Tuan muda tampak sangat senang. Pasukan bayangan iblis memang luar biasa, mereka melakukan pembunuhan dengan senyap dan cepat, juga dapat merampas ratusan miliar batu ilahi dan juga ada beberapa artefak kapal terbang dengan tingkat suci menengah. Mata Kim Kau terbelalak mendengar perkataan Chen Wen, hingga Kim Kau hanya dapat bergumam. Beberapa jam kemudian, berita tentang tewasnya Yu Sang akhirnya membuat heboh seluruh alam lautan bintang. Karena Yu Sang adalah salah satu manajer terbaik milik klan Yu, maka itu Patriark klan Yu langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam selama 1 minggu, serta pengakuan dari Ming Mi, maka mereka menyimpulkan bahwa pembunuhan ini pasti ada hubungannya dengan Chen Wen. Sedangkan Chen Wen yang menginap di sebuah penginapan kota 1000 bintang kembali berkultivasi di dalam dunia cincin. Selama 3 hari berlatih di dalam cincinnya yang artinya telah 3 tahun Chen Wen berkultivasi, akhirnya Chen Wen berhasil menerobos basis kultivasinya sampai Dewa Bumi tahap awal. Tapi untuk menerobos sampai ke tingkat saat ini, Chen Wen telah menghabiskan puluhan batu yang penuh dengan energi spiritual yang didapatnya di alam kuno. Sedangkan manik-manik itu telah Chen Wen bagikan kepada para hewan iblis yang menghuni dunia cincin serta Loling. Ini sungguh kekuatan yang mengerikan, aku tidak menyangka akan dapat meningkatkan kekuatanku sampai setinggi ini. Chen Wen bergumam, dan tersenyum, lalu kembali berkultivasi untuk mengokohkan pondasi kultivasinya. Setelah beberapa bulan mengokohkan pondasinya, Chen Wen juga melihat kebun tanaman spiritualnya dan juga kayu 5 elemen yang ditanamnya. Kayu 5 elemen memang tidak gampang, ini kalau dihitung dari dunia luar, sudah berumur lebih dari puluhan tahun, tapi bahkan ranting saja hanya sedikit yang muncul.
Chen Wen menggelengkan kepalanya menatap batang 5 elemen yang ditanamnya, lalu mendekati tanaman itu dan mengubah formasi waktunya agar lebih dipercepat, yaitu 1 hari di dunia luar sama dengan 10 tahun di formasi buatan Chen Wen. Setelah itu Chen Wen memperhatikan gunung yang memberikan energi spiritual yang kaya kepada dunia cincinnya dengan puas, serta memperbaiki beberapa hal lainnya di dunia cincin, hingga membuat dunia cincin lebih kaya akan energi spiritual. Juga selama beberapa waktu lamanya Chen Wen membuat 2 buah pedang tingkat ilahi kuno tahap tertinggi menggunakan bahan dari batu bangunan kuno dari alam kuno, yaitu batu ilahi kuno. Selama 1 minggu penuh, Chen Wen akhirnya keluar dari penginapan tempatnya menginap sendirian. Sedangkan Kim Kau saat ini sedang melakukan kultivasi tertutup, jadi Chen Wen tidak mengganggunya. Sebenarnya Lo Ling juga ingin ikut keluar dan berjalan bersama dengan Chen Wen, tapi karena kekuatannya belum memadai, Chen Wen melarangnya keluar dan menyuruhnya untuk meningkatkan kekuatannya terus. Sebenarnya Lo Ling juga saat ini telah menerobos basis kultivasi bela diri Raja Suci tahap ke-6, tapi dengan kultivasi segitu, bila di alam lautan bintang ini, kekuatan Lo Ling dianggap masih sangat lemah. Beda bila Lo Ling kembali ke alam ilahi, maka Lo Ling dapat dikatakan sebagai seorang praktisi tanpa tanding. Chen Wen yang saat ini telah membersihkan diri di kamar penginapan, lalu keluar dari penginapan dengan santai. Berhenti. Chen Wen tiba-tiba mendengar bentakan dari sebelah kirinya, lalu Chen Wen melihat ke kiri dan mendapati banyak praktisi sedang menatapnya dingin. "Ada apakah kalian menghalangi jalanku?" Pemimpin dari kelompok ini langsung maju dan membentak Chen Wen serta mengeluarkan auranya untuk menekan Chen Wen. Chen Wen ingin keluar dari penginapan menekan basi kultivasinya hingga tampak seperti basis kultivasi Kaisar Suci tahap awal. Pemimpin kelompok ini memiliki basis kultivasi Kaisar Suci tahap ke-5, dia adalah salah satu tetua kuat di klan Yu. "Kau telah berani membunuh Yu Sang, berlututlah dan menyerahlah untuk kami tangkap dan serahkan kepada patriark klan Yu kami." Tetua klan Yu yang memimpin anggotanya berusaha menekan Chen Wen dengan auranya, agar Chen Wen segera berlutut, tapi apa daya, jangankan memaksa Chen Wen berlutut, bahkan rambut Chen Wen sendiri tidak bergoyang ketika menerima aura penekan dari lawannya. Chen Wen masih tamak santai seolah-olah tidak merasakan aura yang menindasnya, hingga membuat tetua klan Yu menjadi sedikit heran. Kenapa bocah ini seperti tidak merasakan aura penindasku?" Tetua klan Yu ini bergumam dalam hatinya melihat reaksi Chen Wen yang tampak santai. Chen Wen masih dengan ekspresi datar menjawab tetua tersebut. "Apakah kalian melihat aku membunuh Yu Sang? Kalian boleh bertanya kepada pelayan penginapan di sini, di mana aku selama 1 minggu ini." Beberapa saat memang pelayan penginapan itu keluar dan maju menerangkan keadaan yang sebenarnya yang diketahuinya. "Tetua Yulin, memang benar, tuan muda ini selama 1 minggu terus-menerus berada di kamar dan tidak pernah melangkahkan kakinya keluar dari kamar penginapannya." Tetua itu tampak sedikit bingung, karena hasil dari penyelidikan mereka dan juga hasil dari slip giok jiwa milik Yu Sang, bahwa Yu Sang Meang tidak dibunuh oleh manusia, tetapi Yu Sang dalam 1 hari itu hanya berinteraksi dengan Chen Wen dan Ming Mi. Lalu dari Ming Mi juga diketahui bahwa pasukan elit yang dikirim Yu Sang semuanya tewas tanpa diketahui sebabnya. Padahal pasukan elit klan Yu yang dikirim adalah bertujuan untuk membunuh Chen Wen, tapi kenyataannya mereka semua tewas. Sehingga kecurigaan klan Yu semuanya tertumpah kepada Chen Wen. Tetua Yulin mengabaikan pelayan tersebut dan menatap Chen Wen dingin. "Nak, aku tidak mau tahu, karena Yu Sang terakhir kalinya sedang berurusan denganmu, hingga menyebabkan dia tewas, itu artinya kau pasti terlibat." Menurut logika klan Yu yang arogan, biarpun mereka hanya sebatas curiga, tapi mereka tidak peduli, biarpun di kemudian hari kalau diketahui Chen Wen tidak bersalah, mereka juga tidak peduli. Banyak masyarakat di sana melihat keributan antara Chen Wen dan pasukan klan Yu yang diketuai oleh tetua Yulin, sehingga banyak terdengar bisik-bisik yang sedikit membuat kuping tetua Yulin memerah.
Kalau benar tuan muda ini menginap di penginapan selama 1 minggu dan tidak pernah keluar dari kamar, kenapa tuan muda itu malah dituduh? Sungguh berbahaya bila berurusan dengan klan Yu. Bila kita belanja di sana dan kebetulan beberapa saat kemudian orang klan Yu yang meyani kita tewas, maka kita akan dituduh. Lebih baik jangan lagi berurusan dengan klan Yu. Logika klan Yu sungguh tidak masuk di akal, sembarang menuduh orang tidak bersalah. Lebih baik kita semua tidak lagi perlu berurusan dengan klan Yu di masa depan, karena kalau terjadi apa-apa pada orang klan Yu kita yang akan menjadi tersangka. Ya benar, kita semua tidak lagi perlu berurusan dengan klan Yu, biarpun mereka menjadi penempat terbaik di alam lautan bintang, tapi mereka sungguh tidak logika. Diam. Tetua klan Yu sangat marah mendengar komentar para praktisi yang melihat kejadian itu di depan sebuah penginapan sederhana. Siapapun yang menjelek-jelekan klan Yu akan kami bunuh. Klan Yu ini sangat arogan, tapi kearoganan mereka memang wajar, karena kehebatan mereka dalam penampaan senjata dan artefak di alam lautan bintang sangat terkenal dan juga merupakan salah satu klan penempat terbaik di alam ini. Bahkan kekuatan-kekuatan terkuat di pusat gugusan galaksi besar juga memiliki hubungan kerjasama dengan klan Yu. Klan Yu juga memiliki cabang di pusat gugusan galaksi raksasa. Pusat galaksi raksasa adalah satu alam bintang sakti. Ini adalah alam terkuat yang posisinya di tengah gugusan pusat galaksi raksasa. Penguasa terkuatnya memiliki basis kultivasi dewa ilahi tahap menengah. 2. Alam cahaya. Ini adalah alam terkuat nomor 2. Praktisi terkuat dari alam ini adalah berbasis kultivasi dewa suci tahap akhir. 3. Alam samudra iblis yang penuh dengan praktisi mengerikan. Mereka semua menganut kultivasi iblis yang menyerap kekuatan lawannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Penguasanya memiliki basis kultivasi dewa suci tahap menengah, tapi alam samudra iblis sampai saat ini terisolasi dari alam yang lainnya karena penguasa dari alam tertinggi yaitu dari alam bintang sakti membuat sebuah formasi untuk mengurung seluruh alam samudra iblis. Agar seluruh praktisi dari alam samudra iblis tidak dapat keluar membuat kekacauan di alam yang lainnya dalam gugusan di bawah bintang sakti. 4. Alam matahari sakti yang memiliki penguasa basis kultivasi dewa langit tahap menengah. 5. Adalah alam lautan bintang yang saat ini Chen Wen sedang berada, dan basis kultivasi terkuat di alam ini adalah dewa bumi tahap awal. Sedangkan alam di bawahnya adalah alam yang tidak termasuk hitungan karena lemah, tapi ada ribuan alam yang berada di bawah alam lautan bintang. Juga ada puluhan alam tersembunyi yang berdekatan dengan gugusan bintang sakti. Alam kuno itu memiliki kekuatan yang tidak terduga, bahkan penguasa terkuat dari alam bintang sakti sekalipun enggan memprovokasi alam kuno itu. Sedangkan alam lautan bintang, biarpun ini termasuk alam lemah di antara 5 alam tertinggi, tapi semua penghuni alam ini memiliki hubungan kerjasama di alam bintang sakti, sehingga alam yang kuat di atasnya tidak ada yang berani memprovokasinya, bahkan para penguasa alam di atasnya juga enggan memprovokasi para penghuni alam lautan bintang. Tapi kini, Chen Wen malah berani berbuat keributan di alam ini. Sebenarnya Chen Wen juga telah membaca informasi kekuatan alam lautan bintang ini, maka itu Chen Wen tidak membunuh orang dengan dirinya sendiri yang maju. Chen Wen juga tahu batas kekuatannya, sehingga tidak berani memprovokasi kekuatan klan Yu. Tapi Chen Wen memiliki pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Chen Wen tidak takut, bahkan bila menghadapi praktisi yang memiliki basis kultivasi dewa langit tahap awal sekalipun, Chen Wen masih memiliki keyakinan untuk melakukan pertarungan dengan imbang. Tapi saat ini semua penduduk di kota 1000 bintang tidak ada yang berani bersuara setelah dibentak dengan kekuatan yang sangat mengerikan dari tetua Yulin. Bocah, lebih baik kamu ikut dengan kami dengan patuh, atau kami akan melakukan tindakan kekerasan sekarang. Chen Wen masih diam dan tatapannya masih tetap dingin dan ekspresinya datar menghadap tetua Yulin dari klan Yu. Tapi beberapa saat kemudian, semua tekanan yang jauh lebih kuat menekan tempat Chen Wen dan tetua Yulin, hingga membuat tetua Yulin muntah darah dan terduduk, sedangkan bawahan tetua Yulin bahkan ada yang sampai pingsan.
Apakah kalian pikir di kota 1000 bintang dan alam lautan bintang sudah tidak memiliki penguasanya? Apakah klan Yu ingin mendominasi di alam lautan bintang? Suara menggelegar ini terdengar dari angit dan menekan kelompok yang sedang bertikai. Pemilik suara ini adalah seorang pria tua dengan rambut dan jenggot yang telah memutih. Pakaian kebesarannya berwarna hitam dengan gambar naga di dadanya. Dia adalah penguasa di alam lautan bintang dan namanya adalah Ji King. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.